Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejen, kelas 2 MJ202 dari mahasiswa Universitas Saber Asia. Saya ingin mempresentasikan tugas UTS pengantar bisnis dengan tema persaingan Aqua vs Mineral. KKPU menyatakan Aqua bersalah. Kompas.com, produser air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balna Agung Perkasa selaku distributor kedapatan terlibat persaingan dagang tidak sehat. Hal itu disampaikan Komisi Pengendalian Persaingan KPPU dalam sidang Selasa 19 Desember 2017. Dinyatakan bahwa kedua pihak yang diberitahukan Tirta Investama atau TIP dan Balina Agung Perkasa BAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B kecil dan pasal 19 huruf A kecil dan B kecil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Ungkar Ketua Majelis Komisi Kurnia Sarani, seperti diberitakan sebelumnya, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh PT Tirta Presindo Jaya, produsen air minum dalam kemasan Le Mineral AMDK, melawan Aqua pada Oktober 2016. Aqua dan distributornya diduga mengancam akan menurunkan status dan tempat distributor yang menjual Le Mineral melalui desentralisasi awalnya dari Starpoint SO ke retailer WO. Selain itu, KPPU mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan produsen air tersebut. Menurut KPPU, pihaknya sudah memiliki lebih dari 2 bukti atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Monopoli tersebut, sehingga menurut KPPU kegiatan ini seolah merugikan perusahaan AMDK lainnya. Selain itu, degradasi ini menyebabkan bahan tersebut memperoleh harga 3% lebih tinggi sebagai perbandingan Star Seller berharga 37.000 per karton berukuran 600 ml, sedangkan Full Seller seharga 39.350 per karton. Dalamnya hasil putusan produksi air minum dalam kemasan AMDK merek Aqua yang dihubungi terpisah PT Tirta Investama mengumumkan akan mengasut terlebih dahulu putusan Komisi Pengendalian Persaingan KPPU yang mengatakan Aqua bersalah dalam sidang pada Selasa 19 Desember 2017. Kuasa hukum PT Tirta Investama Rikri Rizkiana menyatakan Aqua belum menerima keputusan penuh dari KPPU terkait praktik persaingan usaha tidak sehat saat ini. Jadi Aqua belum memutuskan studi banding, kata Rikri Rizkiana kepada Kompas.com Selasa 19 Desember 2017 tengah malam. Pasar AMDK perlu dicatat bahwa pangsa pasar Le Mineral terus tumbuh di tahun 2015, namun setelah pengumuman BAP pada September 2016, pangsa pasar Le Mineral tetap stabil meskipun Aqua masih menjadi pemimpin pasar setiap tahunnya. Berdasarkan data Goldman Sachs tahun 2015, Aqua menguasai sedikitnya 46,7% pangsa pasar bisnis AMDK, disusul Klub 4%, Indofod 2 Tank, PT Tank Mas 2,8%, Oasis PT Santa Rosa Indonesia 1,8%, Super 02 Garuda Food 1,7%, dan Prima Sosro 1,4%. Proses tersebutnya juga memverifikasi bahwa alamat email di pribadi perusahaan digunakan dalam komunikasi antara Aqua dan BAP secara resmi. Ini adalah langkah yang diterapkan oleh perusahaan. Selain itu, BAP merupakan distributor yang hanya menjual merek Aqua di 12 wilayah: Bebelan, Bekasi, Cikarang, Cikampek, dan Pulau Gadung, Sinar Putrima Utami. Pendapatan atau perspektif berdasarkan satu aspek etika bisnis, dua aspek mengelola bisnis terhadap kondisi persaingan bisnis dari studi kasus di atas. Satu aspek etika bisnis di era globalisasi saat ini membuat para pelaku pasar semakin bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Pelaku usaha terkadang
bahkan sering melakukan tindakan yang kurang bahkan tidak jujur yang dapat menghambat pelaku usaha lain dalam melaksanakan prinsip. Seperti yang dilakukan oleh PT Tirta Investama merupakan perseroan yang memproduksi air minuman kemasan yang dalam hal ini yaitu Aqua. Aqua menggunakan seluruh media untuk iklannya yaitu televisi, radio, koran, majalah membawa logo dan slogan biru Aqua yang berbeda. Target pasar Aqua ditunjukkan untuk mengevaluasi dan membagikan kelompok yang diidentifikasikan dalam kemudian memilih satu atau beberapa di antaranya sebagai calon dengan potensi yang paling besar. Baruan pasaran kemudian dirancang yang akan memberikan hasil terbaik dalam penjualan. Selain itu menciptakan nilai maksimum bagi konsumen. Dapat dilihat bahwa target pasarnya cenderung kepada masyarakat metropolitan yang aktif dan dinamis. Namun dalam hal ini Aqua didapati melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaku usaha akibat perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip dan etika yang meskipun dalam kegiatan usaha dapat persaingan sangat ketat. Persaingan pada ini dibuktikan dengan KPPU dan berhasil mengumpulkan alat bukti pelanggaran yang dilakukan oleh produsen Aqua tersebut yang mana diduga melakukan eksklusif drilling dengan melakukan penguasaan pasar. Investigator menemukan bukti email antara PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Jaya yang berjudul Deklarasi Star Outlet SO menjadi well seller. Tindakan tersebut seakan mengalami pelaku usaha lain di dunia usaha AMDK dan menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal. Dari kegiatan usaha ini seharusnya dilakukan dengan mematuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat agar dapat melakukan kegiatan usaha jangka panjang yang menjamin keuntungan maksimal. Kegiatan usaha tersebut akan hancur apabila melindungi konsumen mitra bisnis. Untuk keseluruhan masyarakat tidak lagi percaya kegiatan usaha diharapkan mengaruh pada persaingan usaha yang sehat. Dua aspek mengelola bisnis. Meskipun demikian Aqua dinyatakan bersalah, kita sudah mengetahui bahwa Aqua sudah punya nama besar, sudah dikenal nama dan tentunya saja mempunyai penggemar yang loyal. Kadang masyarakat suka salah kaprah dalam memahami kata Aqua. Orang membeli le mineral botol, kadang mereka langsung menyebut nama Aqua karena keduanya sama-sama produk minuman. Maka pembeli langsung membelinya begitu saja. Note ini hanya berlaku untuk warung-warung kecil dan beberapa di pinggir jalan. Untuk perumahan penduduk dari hal sehingga tanpa repot mengeluarkan uang banyak, Aqua sudah terkenal di mana-mana. Produk minuman le mineral, fit dan lain-lain bisa saja menggeser nama besar Aqua dengan syarat pihak pengelola Aqua tidak mampu membaca perkembangan pasar, tidak berinovasi, terlalu nyaman dengan pundi-pundi keuntungan, tidak mengeluarkan keunggulan baru Aqua. Lihat saja bagaimana Nokia tumbang dan bangkrut karena tidak ada pengelolaan manajemen yang struktur dan berjangka panjang. Pengelola sangat nyaman dengan produk unggulan mereka dan tidak mau membaca perkembangan pasar. Alhasil, brand baru yang belum terkenal berhasil menciptakan produk yang lebih unggul, maka secara membagi buta menggeser kejayaan Nokia yang sudah terlalu nyaman. Sama seperti itu, kalau mau brand baru seperti le mineral harus menggeser, melakukan promosi dan menciptakan ide baru untuk terus menghidupkan nadi perusahaan guna bersaing. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.